hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, ya, kecuali Al-Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Rawa Ahmad an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi nahwah. Begitu pula Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, nahwah, semisal hadis ini. Ya, jamaah sekalian, al-kalam alaihima min wujuh. Pembahasan dua hadis ini ada beberapa sisi. Ya, kita langsung sisi yang kedua. Fi tahrijihima, tentang tahrij dari kedua hadis ini. Syekh mengatakan amma hadisul kharijah, adapun hadis dari kharijah faqad akhrajahu Abu Dawud, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, nomor hadis 1418 di kitab As-Shalah bab istihbabil witr, anjuran untuk salat witir. Wa Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 452, dan Ibnu Majah nomor hadis 1168. Wa Ahmad, ya, dan Al-Imam Ahmad jilid yang ketiga 9 nomor hadis 444. Wal Hakim, ya, jilid yang pertama nomor hadis 306. Min tariqin Lais bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib, ya, atau Hubib, ya, Habib, Hubib, dari Abdullah bin Rashid Az-Zawfi, an Abdullah bin Abi Murrah Az-Zawfi, dari Kharijah bin Khudzafah bihi marfu'an. Jadi hadis ini marfu' sampai ke Nabi. Kata Syekh, wa hadza isnadun dha'if. Hadis ini sanadnya lemah. Alasannya karena Abdullah bin Rashid dan Abdullah bin Abi Murrah ada di majhulin, jadi termasuk rawi yang majhul. Ya. Berkata Imam Bukhari fi tarjamati Abdullah bin Rashid, beliau mengatakan la yu'raf sama'uhu min ibni Abi Murrah. Jadi beliau tidak diketahui pernah mendengar dari Ibnu Abi Murrah. Walaysa lahu illa hadis witir, dan dia tidak punya hadis kecuali hadis ini tentang witir. Ya. Wa qala fi tarjamati Abdullah ibni Abi Murrah, dan beliau mengatakan, ya, terkait terjemah atau biografi dari Abdullah bin Abi Murrah, la yu'raf illa fi hadisil witir. Tidak diketahui memiliki hadis kecuali hadis witir. Wala yu'raf sima'u ba'dihim min ba'dih, dan tidak diketahui, ya, sebagian mereka mendengar dari sebagian yang lain. Ya, kemudian masalahnya, ya, saya ringkasnya. Lakinil hadis syawahid, tetapi hadis-hadis ini atau hadis ini ada syawahid pendukung. Di antaranya hadis dari Amr bin As, ya, radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan akhbarani rajulun min ashabin Nabi, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi. Ia mengatakan bahwa Nabi bersabda, innallaha zadakum salatan, sesungguhnya Allah telah menambahkan untuk kalian satu salat, maka salatlah kalian fima baina salatil isya, yang letaknya antara salat isya dan salat subuh. Al-witru, ya, itu witir, ya, witir. Adapun hadis dari Amr bin Syu'aib, hadis yang kedua tadi, ya, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Ini adanya jilid ke-11, ya, nomor hadis 292, ada 531, 532. Ia mengatakan hadatsana Yazid bin Harun akhbarana Al-Hajjaj bin Arta dari Amr bin Syu'aib, dari abinya, dari kakeknya. Ia mengatakan Nabi bersabda, innallaha qad zadakum salatan hiya witru, sesungguhnya Allah telah menambahkan untuk kalian satu salat, yaitu witir. Dan kata Syekh, wa isnaduhu dha'ifun, sanadnya juga lemah. Kenapa? Li'anna fihi Al-Hajjaj bin Artah,
Karena di dalamnya ada Hajjaj bin Arta. Dia seorang mudallis. Kama wasafahu lidzalika al-a'immatul mutaqaddimun. Sebagaimana hal ini disebutkan atau disifatkan oleh para ulama-ulama terdahulu dari kalangan ahli hadis. Wa dzakaru kullu man shanafa fi tadlis, dan ini disebutkan oleh para ulama yang mereka mengarang kitab ya tentang apa? Rawi-rawi yang mudallis. Maksudnya dia itu seorang mudallis. Waqad rawal hadis bil an'an, dan dia meriwayatkan hadis ini dengan bentuk atau sikoh an. Ya. Dengan mudallis itu kalau meriwayatkan ya, dengan redaksi an itu lemah. Ya, itu lemah. Berkata Imam Ibnu Mubarak, kan Hajjaj Ibnu Arta yudallis. Jadi Hajjaj bin Arta itu ya, melakukan tadlis. Wa kana yuhadditsuna bil hadisi an Amr bin Syu'aib mimma yuhaddithuhu Muhammad al-Arzami. Ya. Dia menceritakan kepada kami dengan suatu hadis dari Amr bin Syu'aib mimma yuhaddithuhu Muhammad al-Arzami, ya, dari hadis yang dia riwayatkan dari Muhammad al-Arzami. Wal Arzami matruk, dan al-Arzami itu matruk, ya. Jadi matruk itu ditinggalkan. La apa coba? La tuqribu. Apa tuqribu? Terjemahannya. Wal hadis turuqun ukhra, dan hadis ini ada jalan yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, tetapi semuanya lemah. Ya. Wal hasilu, kesimpulannya bahwasannya hadis dari Kharijah fihi majahil wa qita. Jadi ada rawi yang majhul plus terputus. Wa hadisu Amr bin Syu'aib, dan hadis dari Amr bin Syu'aib ada rawi yang mudallis, ya, anil halaki wal matrukin. Nah ini derajat hadis mudallis atau tadlis yang parah. Jadi halaki wal matrukin, halaki itu kan hancur, ya. Wal matrukin ya orang-orang yang ditinggalkan. Nah, sehingga hadis ini jemaah sekalian, walaupun disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan lemah. Tetapi jemaah sekalian, istadalla al-ulama bihadzal hadis ala masru'iyatil witr wa targhib fihi. Para ulama berhujjah dengan hadis ini ala masru'iyatil witr. Mereka mengatakan salat witir itu sangat dianjurkan. Wa targhib fihi, dan hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengerjakan salat witir. Haitsu bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala an'ama bihi ala hadhihi ummah. Di mana Rasulullah telah menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada umat ini dengan salat witir. Apa tujuannya? Liyazdadu thawabuha, agar pahalanya semakin bertambah. Wa darbal al-mathala, dan Rasulullah memberikan sebuah perumpamaan. Lidzalika bi khumrin na'am, ya, dengan salat witir ini dengan unta merah. Wa hiyal ibilun, ya, humri, ya, khumru apa? Yaitu unta berwarna merah. Kenapa? Li'annaha a'azzu amwalil arabi, karena unta merah merupakan ya harta orang Arab yang termulianya. Ya. Itu zaman dulu ya. Ini kalau zaman sekarang ya mungkin iya, tapi kan masih ada yang lain ya, kendaraan yang lain seperti itu. Wa salatul witri a'dhamu khairan minha, dan salat witir lebih agung lagi, ya, daripada kebaikannya daripada unta merah. Wa inna maqala dzalika taqriban lil afham. Hanya saja Nabi mengatakan hal tersebut hanya
sebagai bentuk untuk mendekatkan kepada pemahaman. Artinya ya agar lebih mudah dicerna saja. Wa illa, karena jika tidak, fal witru khairun minad dunya wa ma fiha, karena witir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Li'anna mata'ud dunya, karena perhiasan dunia zail, akan lenyap, wa qalilun, dan sedikit, bi janibi na'imil akhirah, jika dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Tidak ada bandingannya jemaahnya. Jadi ini hanya sekedar taklid, ya, mendekatkan ke pemahaman. Artinya apa? Agar kita lebih mudah saja seperti itu. Tapi nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Ya, kemudian masalahnya istadalla bihadhil ahadis man qala inna ma bainal farad min salatil isya ila tulu'il fajri ats-tsani waqtun lil witri. Berhujjah dengan hadis ini, man qala, para ulama yang mengatakan bahwasannya waktu antara selesai sholat isya sampai terbit fajar shadiq, fajar yang kedua, itu waktu lil witri, waktu untuk sholat witir. Wa hadza amrun mujma'un 'alaih, dan ini perkara yang disepakati. Qala Ibnu Mundzir, al-Imam Ibnu Mundzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Kata al-Imam Ibnu Mundzir, para ulama sepakat bahwa antara setelah salat isya dan terbit fajar shadiq, maka itu waktu untuk salat witir. Dari hadis Abi Sa'id Al-Ati, dan di hadis dari Abu Sa'id yang akan datang, maka Nabi mengatakan, autiru qabla an tusbihu, berwitirlah kalian sebelum masuk subuh. Wa amma nihayatu waqtihi, adapun waktu habisnya atau waktu akhirnya, maka jumhur mengatakan annahu tulu'ul fajar. Jadi waktu akhirnya itu ketika sudah terbit fajar shadiq. Fa idza tala'al fajr, ketika sudah terbit fajar shadiq, maka habis waktu salat witir. Wa yuktamadu fi dzalika ala al-mu'adzin, dan hal ini jemaah bisa bersandar kepada muadzin, jika memang muadzin tersebut adalah orang-orang yang dalam artian sangat berhati-hati terkait tentang masuknya sholat subuh, bukan orang yang sembarangan. Maka silakan boleh bersandar dengan muadzin. Kalau muadzin sudah adzan, berarti sudah habis. Tapi kalau muadzinnya tidak amanah, ya nggak bisa, ya. Tentu kita harus berpatokan dengan jadwal yang terpercaya. Wastadalu, mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang mutaqaddimah, yang telah lewat. Wa hiya sharihatun fi dzalika, bahwasanya hadis tersebut tegas, ya, tentang apa? Tentang hal ini. Fa inna ma ba'da ila, karena ma setelah ila itu berbeda dengan ma sebelum ila. Ada hadisnya kan, ya. Wasulu fi ma baina salatil isya ila. Jadi ma ini berarti sebelum ila. Jadi ma setelah ila dengan ma sebelum ila itu beda. Ya, beda. Berkata Ibnu Rushd, la khilafa baina ahli usul. Tidak ada silang pendapat di antara ulama-ulama ahli usul bahwa ma setelah ila beda dengan ma sebelum ila, jika yang dimaksudkan adalah koya. Koya itu ya sasaran, ya tujuan, ya. Dari sini ke sini, maka ada bedanya antara ma sebelum dan ma setelah. Takut taqaddama dha'fuha, lakin taqaddama hadisu Ibni Umar, walaupun ini telah lewat, ya, pembahasannya bahwa ini lemah, tetapi ya, telah lewat hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini mana, ya, Rasulullah beliau bersabda, fa idza khasiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah,
Apabila salah seorang di antara kalian takut masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Ya. Sehingga jemaah sekalian, pendapat yang pertama mengatakan waktu akhirnya itu ketika sudah terbit fajar shadiq. Berarti itu sudah habis. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan anahu yamtaddu ila sholati subhi. Jadi waktu witir itu tetap masih memanjang sampai waktu sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh masih ada, ya witir masih boleh. Apalagi setelah adzan, adzan masih mendekati terbit fajar shadiq. Tapi selagi waktu subuh masih ada, witir masih boleh. Ini pendapat yang kedua. Fa yakunu ma ba'da tulu'il fajri wa sholati subhi waqtan lil witri. Sehingga waktu antara setelah terbit fajar dan sholat subuh itulah waktu untuk sholat witir. Ini batas akhirnya. Dan ini jemaah sekalian pendapat dari ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah di salah satu dua wajah. Maksudnya wajah itu ya pendapat yang lemah dari kalangan Syafi'iyah. Wa riwayatun an Ahmad, dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Wa yaqdirunahu waqta darurah, dan mereka mengungkapkan bahwasanya ini adalah waktu daruri. Waktu daruri. Bukan waktu ikhtiar. Ikhtiar itu waktu pilihannya. Mereka berhujjah dengan asal-asal dari para salaf, dari kalangan para sahabat kemudian tabi'in, bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah terbit fajar shadiq, seperti contohnya Ubadah bin Samit, kemudian Abu Darda, Hudzaifah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Jadi mereka mengerjakan witir setelah waktu subuh, setelah adzan, tetap witir. Wala annaha, kata Syekh, barangkali hal ini dibawa ala man nama an witrihi aw nasiyahu, untuk orang yang mungkin tertidur sehingga tidak sempat witir atau yang lupa. La an yata'ammad, bukan untuk orang yang sengaja. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id yang akan datang. Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakara. Barang siapa yang tertidur dari witirnya atau dia lupa, maka sholatlah ketika dia ingat. Ya, tapi ya memang tadi silang pendapat. Tadi mengatakan selagi dalam artian waktu subuh itu masih ada, dia masih boleh seperti itu. Nah, sehingga apalagi kalau misalkan sudah mengerjakan witir di tengah-tengah adzan, lanjutkan saja. Sampai pun yang belum sholat saja baru mengerjakan setelah adzan, itu ada pendapat yang mengatakan dibolehkan. Jadi apalagi yang sudah mulai witir di tengah-tengah kemudian adzan, lanjutkan saja sampai selesai. Kalau niatnya 3, ya lanjutkan 3 seperti itu. Dan kemudian masalahnya, qala Ibnu Nasr walladzi ittafaqa alaihi ahlul ilmi, yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya ma baina sholatil isya, bahwa waktu setelah sholat isya sampai terbit fajar itu waktu witir, itu sepakat. Kemudian mereka berbeda pendapat fima ba'da dzalika, setelah itu ya, sampai sholat subuh. Itu semua pendapat apakah itu waktu witir atau tidak. Kemudian jamaah sekalian, waqat ruwiya an Nabi, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan witir sebelum terbit fajar shadiq. Dan nanti kan datang tambahannya ya. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir, man sholat isya man maghrib, orang yang sholat isya dan maghrib jamak, berarti setelah jamak isya itu boleh witir ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak bisa, tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena sholat witir itu waktunya setelah sholat isya. Jadi kalau isyanya di jamak ke maghrib, misal contoh turun hujan, berarti tatkala itu sudah boleh untuk witir ya, sudah boleh untuk witir seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian wal akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.